saksikan, saudara, berkaitan dengan apa yang kemudian masih menjadi polemik, Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR, tinggal menunggu paripurna dan diketuk palunya nanti. Rencananya besok Kamis, tetapi kita tunggu sambil membahas situasi-situasi yang lain. Nah, ada keyakinan pemerintah dan DPR bahwa ini akan mengundang investasi luar untuk masuk ke Indonesia. Bang Joshua Pardede, apakah ini betul-betul akan terjadi begitu? Bayangan saya begini, tadi ketika kita jeda saya bilang saya bukan pengusaha seperti Mas Haryadi sih, tetapi yang banyak dikeluhkan itu dari pengalaman saya berbicara mengenai ekonomi, itu berkaitan dengan pungli atau pungutan liar. Nah, ini sudah termaktub juga nggak di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa mengundang investor? Bang Joshua? Ya, saya pikir kan ini kan yang belakangan ini ramai dibicarakan itu adalah kluster ketenaga kerjaan, ya Mas Bayu. Jadi kalau kita lihat kan klusternya banyak ya dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini, Kerja ini ya, dan paling ada luas perpajakan, mungkin ya. Betul. Dan kalau kita lihat terkait dengan daya saing investasi, ini memang jadi masih banyak ya PR kita ya, bukan hanya tenaga kerja ya, ada juga birokrasi yang masih berbelit, lalu kita lihat juga peraturan yang tadi saya sampaikan, peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tumpang tindih gitu ya, dan juga salah satunya juga adalah pungli gitu ya. Jadi saya pikir ya ekonomi yang biaya tinggi ini yang menjadi harus diadres oleh pemerintah, dan ini masih menjadi PR ya. Betul, karena nanti penerapannya ataupun implementasi di lapangannya nanti tentu kan ini ada turunan yang tadi disampaikan ya, ada peraturan peraturan presiden ataupun peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri-menteri yang terkait gitu ya. Jadi saya pikir turunannya ini harus benar-benar tadi mengadres atau menjawab tantangan-tantangan yang menjadi penghambat investasi ke depannya seperti itu. Oke. Kalau Mas Haryadi, jadi Anda saya menangkap Anda keyakinan bahwa ini bisa menciptakan lapangan kerja sebagai seorang pengusaha. Tapi kalau mengundang investasi, menurut kacamata Anda sebagai pengusaha, seperti Bang Joshua juga, masih banyak yang harus dikerjakan oleh pemerintah? Ya, memang kalau sepintas kita melihat secara keseluruhan, sebetulnya sudah sesuai dengan harapan dunia usaha ya. Dan ini ditunggu-tunggu betul oleh teman-teman dari investasi asing. Jadi mereka semua pada posisi menunggu untuk mengambil keputusan selanjutnya eksekusi rencana mereka masuk ke Indonesia. Demikian, Mas. Oke, jadi kalau soal tenaga kerja ini mereka memang menjadi poin juga ya, seperti yang disampaikan di bagian pertama kita ngobrol, biayanya tinggi tapi produktivitasnya berkurang sehingga kita kurang daya saing dengan misalnya Vietnam dan lain-lain dari tenaga kerjanya. Tapi kalau dari sisi lingkungan di mana global investor sudah menyurati pemerintah Indonesia, mereka khawatir dengan dampak lingkungan. Saya memudahkan saja bagi pemirsa bahwa semua izin-izin itu dimudahkan, termasuk AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan kalau mengenai sebuah usaha. Hanya sektor-sektor penting saja AMDAL-nya harus rigid atau ketat. Yang lain, go. Pokoknya bisa ngapain aja di Indonesia, seolah-olah begitu. Nah, ini malah khawatir global investor, terutama dari Amerika dan Eropa begitu. Kalau hal ini, Bang Joshua, bagaimana? Ya, saya pikir ini tadi mengadres tadi tumpang tindihnya kewenangan ya antar pemerintah pusat dan daerah. Jadi kalau saya perlu klarifikasi. Jadi kuncinya nanti akan di daerah begitu menurut Anda? Bukan, ada di pusat jadinya. Jadi sebelumnya itu dokumen AMDAL ini itu tuh dinilai itu oleh pemerintah, oleh menteri, gubernur, bupati dan juga mungkin kepala desa gitu. Jadi tentu ini kan berbelit-belit gitu ya, artinya kalau bisa dilakukan di satu institusi, misalkan pemerintah pusat, jadi memangkas tadi peraturan-peraturan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Saya pikir itu kan menghemat proses perizinan dan juga lain sebagainya. Jadi tidak meninggalkan prinsip-prinsip lingkungan hidup ya, tetap ada izin AMDAL yang harus disepakati oleh pemerintah, tapi kewenangannya itu mungkin kewenangan daerahnya ini mungkin akan dikurangi sehingga tadi prosesnya akan lebih dititik beratkan oleh pemerintah pusat seperti itu. Oke, ini usulan Anda ya, bagaimana kemudian hal semacam ini diambil alih sedikit oleh pusat sehingga kemudian justru one stop shopping atau layanan satu atap dari pemerintah pusat
berkaitan dengan izin-izin yang penting, termasuk lingkungan. Ini justru akan lebih melindungi hal tersebut, mengurangi kekhawatiran investor. Begitu Bang Joshua. Betul, dan ini saya pikir kan sudah pemerintah juga sudah menginisiasinya dengan OSS ya sebelumnya. Jadi online single submission dan juga tadi one stop solution ini saya pikir menjadi salah satu hal tadi untuk memangkas proses perizinan, karena salah satu faktor yang menghambat tadi investasi juga adalah proses perizinan di Indonesia itu paling panjang ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi saya pikir itu menjadi jawaban juga untuk tadi menangkap investasi asing gitu ya, yang tadi Pak Haryadi katakan bahwa potensinya sudah bersiap-siap diri untuk berinvestasi di dalam negeri seperti itu. Oke, Mas Haryadi, dari pandangan Anda, kalau saya nggak mau jauh-jauh ke luar negeri, saya tanya pengusaha dalam negeri, birokrasi masih panjang, pungli masih ada juga. Nah, hal semacam ini masih terjadi, apakah ini juga akan menghambat Anda untuk menciptakan lapangan kerja nanti, Mas Haryadi? Ya, memang kalau di masalah regulasi itu satu hal juga yang yang cukup besar dampaknya juga di dalam kita memutuskan untuk berinvestasi, Mas. Kalau suatu proses sampai berlarut-larut ya saya ambil contoh tempo hari seperti misalnya contoh di bidang pembangkit tenaga listrik misalnya. Iya. Itu ini kan dalam negeri nih ya. Ini dalam negeri kan gitu. Ya. Kita bicara dalam negeri itu sampai sebagai salah satu contoh aja ya. Ya. Nah, itu kan juga akan membuat orang menjadi enggan ya kalau seperti itu. Nah, padahal orang itu mau berinvestasi sudah mengambil risiko dengan berbagai kalkulasinya. Tapi kalau pemerintah sendiri tidak support, baik terutama di sini adalah kaitan dengan pemerintah daerah tidak support, itu ini juga jadi masalah gitu loh, Mas. Nah, kalau yang tadi dikhawatirkan masalah AMDAL, menurut saya kalau untuk investasi yang jumlahnya itu signifikan ya, itu pasti akan ada ketentuan AMDAL yang memang lebih rigid. Tapi kalau yang investasinya relatif itu tidak besar dan itu sesuatu hal yang relatif common gitu ya Mas ya, itu tentunya juga tidak perlu harus dibuat rigid. Karena apa? Karena dari lingkungan itu juga akan melakukan kontrol, Mas. Jadi tidak mungkin kita membuat sesuatu itu juga tanpa lingkungan sekitar itu tidak memberikan izin. Jadi kontrol-kontrol itu sebetulnya ada. Nah, di sini yang mungkin kita akan lihat itu sebetulnya simplifikasi pada kondisi-kondisi yang memang sesuatu yang tidak perlu memerlukan perhatian yang tidak memerlukan regulasi yang cukup ketat. Okay. Seperti itu misalnya contoh bangun ruko misalnya, kan udah ada tata ruangnya gitu loh. Misalnya seperti itu ya, yang sebetulnya tidak perlu dibikin karena memang sudah ada tata ruangnya, sudah ada aturan di wilayah tersebut. Dan sebetulnya simplifikasi seperti itu yang dilakukan di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, jadi hal ini sudah ada dan disiapkan begitu. Mas Haryadi gini, saya mau mencoba menarik apa yang kemudian sekarang masih menjadi polemik dengan teman-teman dari konfederasi atau dari teman-teman buruh begitu. Sudah ada terus pembicaraan, tentu masih ada yang belum setuju berkaitan dengan ini dan kemudian terus menyuarakan suaranya berkaitan dengan ini. Sementara dari sisi kacamata pengusaha seperti pagi ini kita ngobrol, ada yang lebih penting sebetulnya bagaimana kita menciptakan lapangan kerja di situasi seperti saat ini. Ini untuk mendukung ekonomi kita juga butuh makan semuanya. Nah, mempertemukan ini di tengah polemik seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman sesama asosiasi pengusaha yang lain? Apindo juga termasuk. Akan terus mencari jalan titik temu berkaitan Undang-Undang Cipta Kerjanya sebentar lagi akan disahkan. Seperti apa sehingga kemudian kita bisa ketemu sebuah titik tengah sehingga ini bisa berjalan. Dan kemudian kita lihat hasilnya, review dan perbaiki kalau perlu di tengah jalan. Mas Haryadi. Ya, tentu yang harus kita samakan itu adalah targetnya ya Mas ya. Targetnya itu kita mau kemana kan gitu. Targetnya kita sebetulnya udah ada kesepahaman bahwa ini terjadi penyusutan tadi lapangan kerja yang signifikan. Itu kan kita sama-sama tahu bahwa semua kalau udah penyusut semua dirugikan. Ya. Serikat pekerja menyusut juga anggotanya kan. Dari dunia usaha juga kita juga akan terdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Karena apa? Karena masyarakatnya tidak cukup memiliki kemampuan daya beli yang baik. Ya kan? Karena menyusut nih. Jadi karena kalau yang suatu negara akan maju kalau pekerja sektor formalnya besar, Mas. Nah, ini kan tidak terjadi di Indonesia gitu loh. Nah, ini yang seharusnya menjadi focal point kita yang sama. Gimana ini kita perbesar? Apa hambatannya? Dibicarakan kan ini kan adalah dua sisi yang harus berhubungan ya. Nggak mungkin yang namanya pengusaha maunya sendiri,
Tapi tidak mungkin yang namanya buruh juga mengedepankan kehendaknya sendiri. Ini harus ketemu di satu titik. Itu setuju. Tapi di dalam pembahasan kita selama ini memang ada yang tidak ketemu gitu. Memang karena berbagai latar belakang, berbagai kondisi dan sebagainya, memang ada yang tidak ketemu. Dan yang tidak ketemu itu relatif sebetulnya tidak begitu dibandingkan dengan yang kita ketemu, sebenarnya jumlahnya tidak besar lah. Nah, kalau tidak ketemu ya kan memang jalurnya kan ada. Ya jalurnya adalah jalur hukum, dalam hal ini adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi proses ini semua memang sesuatu hal yang menurut pandangan kami adalah sesuatu yang lumrah ya. Pada saat kita tidak ketemu tentu ada proses yang hukum yang memang nanti perlu ditempuh. Tapi nanti kalau andai kata putusan hukumnya itu sudah diputus, tentu semua juga harus menghormati itu, begitu keputusan yang ada nantinya. Oke, kalau Bang Joshua, apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah yang kemudian harus menjadi, saya setuju dengan kata-kata Mas Aryadi tadi, ayo kita beri bukti, bukan janji lagi. Itu apa yang kemudian bisa kita lihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah, Bang Joshua? Ya, saya pikir pertama adalah sinkronisasi ya, sinkronisasi peraturan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan peraturan lainnya, itu saya pikir kita harapkan harus diperkuat. Yang kedua juga adalah bagaimana sinkronisasi juga dengan peraturan pemerintah daerah gitu ya, karena itu juga menjadi salah satu hal yang perlu diadres juga oleh pemerintah pusat, karena ya tadi pemerintah pusat sudah lebih fleksibel, tapi masih rigidnya di pemerintah daerah, dan banyak juga kepala daerah yang masih belum welcome terhadap investor ataupun investasi. Jadi saya pikir nanti peraturan-peraturan yang terkait dengan turunannya itu juga harus disinkronisasi. Dan yang ketiga tadi penting sekali, saya sepakat dengan Pak Haryadi bahwa komposisi dari tenaga kerja kita itu masih didominasi oleh pekerja non formal ya, sehingga untuk peningkatan pendapatan real ke depannya pun juga ini akan sangat rendah sekali, dan produktivitasnya pun juga akan sangat berkurang. Dan itu memang betul bagaimana semangat kita harus punya kesamaan visi bahwa ini untuk mendatangkan investasi, dan juga khususnya adalah investasi di industri padat karya ya, bukan padat modal. Karena kalau kita lihat realisasi investasi belakangan ini, beberapa tahun terakhir ini lebih didominasi oleh investasi yang padat modal, betul. Jadi saya pikir ini semangatnya harus bagaimana di satu sisi bisa menarik investor ataupun pengusaha ataupun pelaku usaha, tapi di sisi lainnya juga tetap melindungi hak-hak ataupun perlindungan terhadap pekerja ataupun buruh. Jadi saya pikir kalau ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan baik, kita harapkan ini akan benar-benar terrealisasi ya, bahwa kita harapkan nanti apabila pandemi sudah mereda dan juga nanti recovery ekonomi sudah lebih baik, itu tentu ini akan lebih cepat lagi ya kita bisa menarik investasi, karena pemerintah pun juga sudah menyiapkan misalkan kawasan industri di Batang misalkan gitu ya, dan ini sudah banyak komitmen ataupun komitmen investor gitu. Jadi saya pikir ini peluang yang sangat baik sekali di tengah pandemi kita menyiapkan segala sesuatunya. Kita mungkin ya bisa kita katakan kita curi start dulu ya sebelum negara-negara lain ini bangun gitu ya. Di tengah pandemi ini kita harus bisa lebih awal menyiapkan diri seperti itu. Ya, Mas Haryadi, Anda yakin bahwa paling tidak Apindo, teman-teman di Apindo dan juga Anda secara pribadi gitu, ini bisa lebih yakin dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ini saya bisa lebih bergerak, lebih bisa membuka lapangan pekerjaan perlahan tapi pasti, diyakini itu? Iya, kita meyakini itu karena ini prosesnya panjang Mas ya. Jadi sebetulnya tidak bisa dilihat hanya kemarin 7 bulan kita membahas ini ya, tapi sebelumnya ini kan masukan yang panjang. Sejak Undang-Undang 13 itu diundangkan 17 tahun yang lalu, catatannya udah panjang sekali dari kami untuk memperbaiki iklim investasi yang terkait dengan masalah tenaga kerjaan, dan juga di luar itu, di luar kluster tenaga kerjaan itu juga masukan kita juga sangat banyak sekali. Ya, oke. Kita terima keyakinan itu dengan pelan tapi pasti nanti ada pembuktiannya, kita harapkan. Terakhir ke Bang Joshua, pemerintah ini kan banyak dikritik karena seperti terburu-buru, pokoknya cepat selesai dan Undang-Undang Cipta Kerja ini jadi begitu. Bagi kita nggak apa-apa sih buru-buru, tetapi benar-benar ada hasil begitu. Nah, hal semacam ini yang kemudian saya garis bawahi juga mengenai sosialisasi yang harus baik, harus bagus tadi menurut Bang Joshua. Nah,
apa yang kemudian membuat agar keyakinan DPR, keyakinan pengusaha, keyakinan pemerintah dalam hal ini bisa terrealisasi dan masyarakat kemudian kalau sekarang masih pesimis begitu, Bang Joshua, sisi mana sebetulnya yang harus kita lihat sedemikian rupa dari Undang-Undang Cipta Kerja sehingga kita bisa memunculkan sedikit optimisme ini bisa berhasil sebenarnya, Bang Joshua? Iya, saya pikir tadi terkait juga dengan kondisi di mana investasi ini kita masih butuh investasi gitu ya. Artinya untuk bisa kita keluar dari middle income trap ya, by 2045 kita harus menyiapkan tadi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi kita harus tumbuh lebih cepat lagi ya, karena kita tahu bahwa dengan situasi pandemi ini pertumbuhan ekonomi kita tentu di 2020 ini cenderung lebih rendah dibandingkan normalnya gitu, sehingga itu yang harus kita lihat catch up kondisi normalnya dan juga tadi sekiranya kalau kita sudah kembali ke trajektori normalnya ya kita harapkan dengan reformasi struktural melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini kita harapkan ini akan bisa lagi mempercepat tadi investasi proses perizinan dan juga hal-hal yang yang menjadi bottleneck dari investor kita harapkan ini bisa menjadi lebih mudah dan tadi lebih fleksibel sehingga kalau tadi sudah mulai ada ekonomi sudah lebih recovery tentu pemulihan kita pun juga ataupun pemulihan ekonomi kita pasca pandemi nantinya ini akan lebih cepat lagi didorong dengan reformasi struktural dengan Omnibus Law ini. Jadi saya pikir saya juga optimis bahwa dengan adanya Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini kita harapkan tadi tenaga kerja kita lebih produktif ya, punya daya saing dan juga ekonomi kita bisa bersaing dengan negara lain sehingga investor pun juga akan masuk datang dengan sendirinya dan fundamental kita pun juga akan semakin baik lagi dalam jangka menengah panjangnya seperti itu Mas Bayu. Baik, oke, kita simpan sama-sama keyakinan dan optimisme ini untuk melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian nanti mungkin diberlakukan di kita sambil kita review dan kita lihat hal-hal yang mungkin harus kita perbaiki. Saya terima kasih dulu untuk tukar pikiran obrolan kita pagi hari ini berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Mas Haryadi, terima kasih. Ya, Bang Joshua, terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi.